disundul sama ikan makdul. Nah, ini nggak jebol. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini saya kedatangan ikan 1, 2, 3 kantong. Ini barusan diantar sama petani yang biasa ngantar ikan ke sini. Jadi ini ada ukurannya gede, berapa ini ya? Waduh, jengkau. 25. Ini kisaran 25, yang ini 15 up sama 20 cm. Sekarang kita buka langsung ikannya. Ini karena padat, sudah dengap-dengap, ikannya sudah dengap-dengap up. Langsung tak masukkan ke sini. Nanti kita seleksi, kita pilah untuk grade A dan B-nya ada apa enggak. Ini kan kita belum tahu. Ini grade-nya apa aja. Nanti mudah-mudahan ada A-nya, walaupun hanya 1-2 ekor, tapi belum kelihatan ya. Kalau kita lihat dari kantong ini belum kelihatan. Langsung kita bongkar saja. Nanti kita lihat grade-nya apa aja yang ada di sini. Kita nyalakan dulu. Ini kalau bongkar ikan sudah tak siapkan untuk blowernya pakai Resun LP40. Jadi waktu bongkar-bongkar itu ikannya aman. Ini cuma keluar berapa? 2. Cuma keluar 2. Jadi gede. Ini sudah tak kasih 6. 6 ini masih mampu ya kalau untuk LP40. Ini langsung saja kita bongkar ikannya. Jat, emangan aja. Bongkar we, Jat. Lek naleni pah jan kaya arep kirim nang Irak ae. Edian. Kuwi kok penak, tak ora kena. Koclok lek naleni, ditarik ra kena. Nah. Ini sebelum kita bongkar ikannya, airnya kita campur dulu ya. Saya tak cincing ya. Langsung naik nggak apa-apa. Airnya kita campur dulu. Nah, ini kenapa airnya kita campur itu supaya ikannya tidak stres. Kadang kalau air dari kantong ini kelihatannya air kolam semen karena bercampur lumut banyak. Jadi untuk airnya kita campur dulu supaya tidak stres. Kalau langsung kita masukkan ikannya ke sini, biasanya itu ikannya akan stres, lompat-lompat dan magep ya apa bahasane. Wis pokoknya iwake stres. Ini langsung tak sok ya. Kita sokkan sor. 1 kantong. 2 kantong, ini yang gede-gede. Wah, edisi Agustus. Sekarang tanggal 9 Agustus, edisinya yang banyak merah putih. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita lihat ikannya. Nanti untuk grade kita cek dulu, ikannya aman ya. Lendirnya aman, tidak kasar, dan semua ikannya aman. Kadang kalau kita angkat dari petani itu ada yang kadang kasar, terus keropokan itu kadang angkat ikannya kesiangan dari kolam. Kena air baru biasanya langsung sini keropokan tuh apa ya? Gripis. Biasanya langsung gripis, disirip-sirip ekor. Ini kalau kena angkatnya ikan kesiangan terus kena air baru biasanya gripis-gripis di ekor. Ini langsung saja karena yang A kelihatannya nggak banyak. Untuk yang A-nya tak taruh di bak yang kecil, kemudian yang B-nya di bak yang gede. Jaring. Oke, langsung kita pilah ya. Ini untuk Kiko, Kin Kiko Kuryu. Kalau Kiko kita ambilnya yang bersih karena ini masih agak kotor. Ini biasanya nanti
Oh, kalau udah gede bisa bersih, tapi kita harus nunggu. Jadi untuk Kiko itu untung-untungan, kadang bisa bersih, kadang juga kotor. Nah, ini termasuk agak bersih untuk Kikonya. Ini bisa tak sendirikan dulu. Terus yang lainnya ini bersih, tapi karena polanya kurang ke belakang. Ini ada tanco. Ini yang gede nanti. Ini masuk. Loh, kebalik. B-nya sana, A-nya sini. Ini kebalik ini. Kebalik, tak rubah. Nanti karena B-nya banyak, nggak cukup tempatnya. Nah, ini B-nya di sini. A-nya yang nah, ini tadi waktu dari sana warnanya masih agak hitam, sekarang udah loh, ya kan? Udah mulai cerah. Ini B lagi. Wah, ini ada platinum suka bicara kotor nih. Ini ada platinum suka bicara kotor, mulutnya cacat. Ini teman-teman kalau beli kan dicek ya mulutnya, jangan sampai mulutnya seperti ini. Ini mulutnya benjo. Biasanya ikan terlalu padat, terus kekurangan oksigen, itu efeknya bisa seperti ini, atau kepalanya benjo seperti kentang. Coba yang gede, karena yang gede ngerusui, tak dahulukan yang gede aja. Ini B semua. Ini ada Kiko agak bersih, tapi masih kepalanya masih kotor hitam-hitam. Kurumo, ai kurumo. Polanya kurang ke belakang. Terus ini ada lagi bosu, kurumo, kurang ke belakang. B ya. Ini bersih. Ini mudah-mudahan bisa lebih bersih lagi. Coba tak masukkan ke A dulu, karena pasti mutasi kalau Kiko. Nah, yang lainnya nggak ada, semua B. Ini ada Kurumo, B juga. Kurumo Sanke ada hitamnya. Hitamnya di sini, jadi namanya Kurumo Sanke. Bagus loh. Kurumo Sanke. Kalau menurut saya ini bagus. Cuma polanya yang depan kurang maju. Tapi ini sudah bagus kalau masuk Kurumo Sanke. Tak masukkan A. Kita dapat apa lagi? Ini wow, kurang ke belakang polanya, yang belakang. B semua, B. Apalagi yang ada di sini, Kurumo dan Kohaku. Loh, ini loh. Ini agak menyala ini. Ini bisa masuk grade A. Karena warnanya menyala. Kinkiko. Woi. Kalau ini biasanya ada yang bilang ikan tengkorak. Jadi kalau dilihat tuh sisiknya kayak tengkorak. Ini sisiknya cuma di punggung, yang samping nggak ada sisik. Ini B semua.
Kohaku. Kohaku ini masuknya B karena kotor. Harusnya 3 step ini bagus ini. Ini kalau 3 step dari atas kelihatannya bagus. Tapi kalau kita lihat dari samping, nah masih kotor, merah-merahnya banyak sekali. Ini sampai bawah. Jadi ini masuknya B. Ini yang A nggak ada lagi. Nah ini ada yang A1, tapi agak buncit ya. Kalau polanya bagus, cuma ikannya perutnya agak gede. Tak masukkan A karena polanya bagus, tapi untuk pertumbuhan kayaknya lambat untuk ikan yang ini. Karena temannya sudah segini, dia masih segini. Jadi ini pertumbuhannya mungkin lambat, tapi ini tak masukkan grade A. B semua. Masih ada lagi B. Ini B juga. Terus mudah-mudahan A. Ini B juga karena layarnya merah. Layarnya merah, cuma polanya bagus ya. Mata merah, pipi merah sebelah. Tapi untuk polanya lumayan bagus. Nah, ini tak masukkan B aja. Karena masih banyak kekurangan. Layar merah, mata merah. Nah ini kita sudah ada garam. Ini garamnya 1 gayung. 1 gayung itu kurang lebih 2 kilo. Apa ya? 1 ya? 1 kilo, kurang lebih 1 kilo. Kita kasih air. Ini airnya kurang lebihnya 5 liter. Jadi ini nanti untuk rendam ikan supaya bakteri-bakterinya lepas dari ikan atau mati. Kemudian supaya ikannya tidak stres juga. Jadi untuk perendaman ini bisa menggunakan garam atau PK. Tapi kalau saya untuk ikan sehat biasanya lebih menggunakan garam. Kalau ikannya agak bermasalah baru saya menggunakan PK. Nah ini sudah cukup airnya, kurang lebih 5 liter. 5 liter atau lebih ya, lebih kayaknya. Aku nggak ngitung wis, pokoknya banyune sakmono kuwi. Nah terus untuk ikannya yang kita masukkan dulu, jaringnya jat, yang gede dulu. Jadi kita ambil yang gede dulu. Saya direndam dulu dengan air garam kurang lebih 10 detik, terus dimasukkan ke dalam akuarium.
yang A nya kita cuma dapat berapa ini, 1 2 3 4 5. Yang ini tadi ternyata nggak masuk A karena ini manuto siripnya yang satu nggak ada. Nah ini ada siripnya, yang sebelah nggak ada. Ini sama sekali nggak ada siripnya dari lahir, dari kecil nggak ada bekas sirip, karena di sini nggak ada bekas sirip, jadi ini nggak ada dari lahir, cacat dari lahir. Nanti mungkin nggak tahu siapa yang mau bawa. Sekarang yang ini kita masukkan ke akuarium karantina juga, jadi satu, kita rendam dulu. Nah kita sudah di tempat karantina, ini ikannya sudah masuk semua. Terus pompa sudah menyala. Ini pompanya saya menggunakan yang 2800 liter per jam kalau nggak salah. Terus untuk media filternya kita menggunakan Dacron. Untuk biasanya ada yang tanya ukuran, padahal saya sudah sering bikin videonya tentang karantina, tapi masih tetap ada banyak yang tanya kacanya ukuran berapa. Padahal ini sudah pernah saya review juga. Kaca saya menggunakan 6 mili. Kalau pengen detailnya seperti apa, lihat video saya yang lain juga. Kalau saya jelaskan di sini nanti terlalu panjang. Jadi ini sudah ada kontennya tentang akuarium. Dan untuk hari ini kita karantina ikan menggunakan garam saja karena ikannya aman. Untuk garamnya di sini saya kasih segini ya. Ini saya menggunakan garam halus, yang garam biasa, bukan garam dapur. Saya kasih segini untuk garamnya. Ini kita masukkan. Terus kita tutup. Mengapa kita tutup pakai styrofoam? Ini supaya pada saat ikannya loncat itu tidak jatuh ke lantai tapi nabrak styrofoam. Jadi ini kita tutup menggunakan styrofoam. Terus kita kasih pemberat. Nah pemberatnya ini berat ya, batako apa ini jenenge, paving. Kita pakai paving. Nah kalau sudah gini kan, ini kalau disundul sama ikan makdul, nah ini nggak jebol ininya. Kalau pernah saya pakai yang 2 mili, saya pakai yang 2 cm maksudnya. Yang 2 cm saya pakai yang 2 cm untuk penutup akuarium, itu kena ikan 30 cm jebol. Jadi ikan lompat langsung jebol, ikannya lompat ke bawah, kita nggak tahu, akhirnya ikannya mati. Jadi untuk penutup akuarium itu lebih aman kita menggunakan styrofoam yang 5 cm. 5 cm ini ada macam-macam kekerasannya. Ini saya menggunakan yang tengah-tengah agak keras, jadi bukan yang empuk banget. Empuk, sedang, keras. Jadi saya pakai yang sedang. Ini kemarin harganya piro yo? Lupa aku. Coba cari di toko-toko ATK mungkin ada. Atau toko styrofoam, atau toko biasanya penjual styrofoam, gerabah, karpet, perlak dan sebagainya, itu biasanya ada styrofoam lembaran. Jadi nanti mungkin di masing-masing daerah harganya nggak sama. Cari, kalau bisa cari yang ketebalannya sedang, jadi nggak empuk banget, ini masih kuat. Oke, kita ke yang satunya, yang ikan kecil. Nah ini ikan yang ukuran kecilnya, kita kasih garam juga dengan takaran yang sama segini. Lalu kita tutup pakai styrofoam. Nah ini styrofoamnya saya yang lama. Ini styrofoam lama, jadi kempes. Kalau yang empuk ini dia harusnya 5 cm, ini sekarang sudah nggak ada 5 cm ya, dia kempes gini. Jadi mending pakai yang ketebalannya sedang, itu sudah cukup. Nah ini kan sekarang udah nggak ada 5 cm, mungkin tinggal 3 cm. Kita kasih pemberat juga. Ini kurang berat, nanti kita tambah lagi. Jadi intinya untuk karantina ikan koi itu kita harus ngerti kondisi ikan, kondisi air juga. Air jangan air baru yang dari sumur, kalau bisa airnya didiamkan dulu minimal 24 jam. Kemudian penutup menggunakan
styrofoam yang tebal 5 cm. Alas akuarium juga menggunakan yang 5 cm supaya nggak gampang pecah untuk akuariumnya. Jadi intinya kita itu untuk memelihara ikan koi, mengkarantina ikan koi itu logika. Bagaimana kita membuat ikan itu nyaman. Dan ikan koi itu dia nyaman pada air yang bagus. Air yang bagus itu pH-nya normal 6-8. Kemudian TDS standar kalau di sini 250 kurang lebih. Jadi TDS 250 kita buat karantina ikan koi itu sudah aman. Kemudian kita kasih garam biasanya nanti akan lebih dari 900 TDS-nya. Nah, kalau TDS-nya tinggi biasanya ikan akan lebih nyaman di tempat karantina. Nanti pelan-pelan kita kurangi garamnya, airnya kita ganti. Kalau sudah di air normal baru bisa kita kirim ikannya. Jadi ikan kalau dari air yang TDS-nya tinggi langsung kita pindah ke air baru yang TDS-nya 250, tentunya ikan akan stres. Jadi kita kurangi pelan-pelan, kita tambah air. Kalau sudah free tanpa garam baru bisa kita kirim ikannya. Oke, seperti itu. Mungkin penjelasan saya nggak terlalu banyak. Kalau ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk komentar teman-teman yang banyak sekali setiap video saya, itu mungkin saya nggak bisa balas satu persatu karena repot juga, nggak selalu pegang HP. Tapi untuk komentarnya semua saya baca. Jadi tetap boleh komentar. Komentarlah yang bagus, yang apa ya, intinya membuat kita semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Jadi kalau dalam video ini ada kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Kurangnya di mana atau kurang jelas tulis di kolom komentar, nanti saya baca, akan saya jelaskan lagi di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Untuk pelihara ikan koi jangan lupa alon-alon pokok klakson dan salam koi untuk persahabatan.